Akang teteh semua, sebagaimana PDF yang sudah dibagikan oleh Pak Presiden, Syarah Al-Hikam yang akan kita pelajari itu, saya mengambil syarah yang Al-Hikam yang disarahkan oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi, ya, Abdul Majid Asy-Syarnubi. Sudah dapat PDF-nya semua? Sudah. Baik. Sebelum ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait Al-Hikam, terkait Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi sering saya sampaikan kepada teman-teman semua, terutama yang kemarin ketika Ramadan ikut pengajian. Begini, kitab Al-Hikam ini adalah salah satu referensi di dalam pan ilmu tasawuf. Ya, di dalam pan tasawuf. Jadi, Al-Hikam ini merupakan salah satu rujukan, salah satu maraji di dalam disiplin ilmu tasawuf. Kenapa kita harus belajar ilmu tasawuf? Karena asumsinya kita masih memiliki penyakit hati. Bagi orang-orang yang sudah bersih hatinya, yang sudah tidak memiliki penyakit hati, yang sudah bersih, yang sudah suci, tidak perlu belajar tasawuf. Jadi yang perlu belajar tasawuf itu adalah orang yang masih hatinya ada penyakit, yang masih ada kotoran dalam hatinya. Kenapa? Karena tasawuf itu sendiri, sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Amin Al-Qurdi, adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathhiriha. Adalah ilmu yang bisa diketahui dengan ilmu tersebut keadaan hati kita, baiknya ataupun buruknya, dan tata cara membersihkannya. Jadi dengan ilmu tasawuf itu, kita bisa mengetahui apakah hati itu bersih, apakah hati itu kotor, sekaligus di saat yang sama, kita juga bisa mengetahui tata cara membersihkan hati kita. Wal firari ilallahi, dan tata cara kita kembali kepada Allah. Kumaha carana, bagaimana caranya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Pak, saya bisa tanpa harus belajar ilmu tasawuf. Maka kalau bisa, berarti tidak perlu belajar ilmu tasawuf. Begitu. Nah, apa hukum belajar ilmu tasawuf? Seperti kita kenal, kita ketahui di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, ada satu bait yang menjelaskan wa ta'alluman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbis kila. Wa ta'alluman, hendaknya engkau belajar secara serius ilman, satu ilmu, yusahhihu ta'atan, yang ilmu tersebut bisa memperbaiki ketaatan kita. Ini ilmu fikih. Wa aqidatan wa yusahhihu aqidatan, dan ilmu yang bisa membenahi keyakinan kita. Ini ilmu tauhid atau ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Yang ketiga itu wa muzakkiyal qalbis kila, dan ilmu yang bisa membersihkan qalbu kita, hati kita. Ini adalah ilmu tasawuf. Ya. Hadis salah satu fardu ainin. Ketiga ini hukumnya fardu ain. Belajar fikih untuk memperbaiki tata cara ibadah kita secara zahir, fardu ain. Belajar ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin untuk memperbaiki keyakinan kita, itu hukumnya fardu ain. Dan belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita, itu pun hukumnya fardu ain. Ya. Jadi 3 ilmu ini hukumnya fardu ain. Belajar fikih untuk memperbaiki ibadah, hukumnya fardu ain. Belajar tauhid untuk memperbaiki keyakinan kita, hukumnya fardu ain.
dan belajar tasawuf untuk membersihkan jiwa kita, hukumnya fardu ain. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena tiga ini merupakan bidang kajian dalam keilmuan Islam atau dirosah Islamiyah. Yang pertama aspek ibadah, yang kedua aspek akidah, dan yang ketiga aspek akhlak. Ibadah, akidah, akhlak. Ibadah urusan domain ilmu fikih, akidah domain ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam atau apa saja namanya teologi. Ya, kalau nomenklaturnya silakan. AA dan Teteh semua sudah lebih paham. Kemudian dan yang ketiga adalah bidang akhlak, ini domain ilmu tasawuf. Nah, salah satu rujukan ilmu tasawuf itu adalah kitab Al-Hikam. Siapa yang mengarangnya? Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, yang kita kenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa disebut As-Sakandari? Karena beliau lahir di Alexandria di Mesir. Mudah-mudahan suatu saat kita mendapatkan rezeki dari Allah, bisa bermain, bisa ziarah ke Alexandria, ke Iskandaria, ke tempat lahirnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu pernah digunakan untuk menjadi latar film ayat-ayat cinta kalau tidak salah. Jadi kita bisa jalan-jalan ke sana, mudah-mudahan ada rezekinya, ada panjang usia, sehat, dan dilimpahi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, begini teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, akang teteh semua, Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah dikenal sebagai seorang muhaqqiq. Muhaqqiq itu artinya orang yang kokoh dalam keilmuannya. Kalau orang Sunda bilang itu masagi dalam bidang ilmu, baik ilmu zahir, ilmu batin. Ya, jadi ilmu-ilmu yang bersifat dohiriyah, fikih dan lain sebagainya, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya, beliau sangat kuasai. Pun di saat yang sama beliau juga ahli dalam ulumul bawatin, ilmu-ilmu tentang spiritualitas. Ilmu-ilmu tentang batiniah, ilmu-ilmu tentang bagaimana mengurus ruh, mengurus kolbu kita semua. Ini kepakaran beliau, maka beliau disebut seorang muhaqqiq. Kita pernah ingat salah satu pernyataan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan tahqiq itu, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang mempelajari fikih tanpa mempelajari tasawuf, dia bisa terjerumus ke dalam sikap kefasikan. Sebaliknya, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang mempelajari tasawuf, mempelajari ilmu batin, tanpa dibarengi dengan mempelajari ilmu fikih, faqad tazandaqa. Dia akan terjebak pada sikap kezindikan. Zindik. Selamat datang Teh Sofi. Ya. Selanjutnya, man tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan fokus dirinya mempelajari fikih dan mempelajari tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka dia benar-benar akan memiliki sikap seorang muhaqqiq, orang-orang yang benar. Syariatnya dijaga, hatinya dibersihkan. Syariatnya dipegang teguh, jiwanya semakin bersih, semakin bening, hatinya semakin jernih, semakin bening. Inilah yang disebut dengan muhaqqiq. Yang ketiga, Ibnu Athaillah itu tidak serta-merta menjadi orang yang suka, orang yang mendalami, bahkan dia sangat expert, sangat ahli, sangat menguasai ilmu tasawuf, ilmu bawatin, karena pada mulanya Ibnu Athaillah itu menolak tasawuf. Wah, ini di mana ini kok barengan begini? Alwan fillah. Ya. Luar biasa kompakan ini 3 orang. Sudah makan semua belum? Baik ya. Angkat tangan kalau sudah makan, kalau belum ke Ibu Balong dulu. Baik ya. Kita lanjutkan.
Jadi Ibnu Athaillah itu pada mulanya dia tidak suka. Bahkan dia mencibir, kalau bahasa sekarang mungkin nyinyir ya. Oleh teman-teman yang suka melihat Amanah Wali, film Amanah Wali, ada sebuah kata yang selalu diucapkan oleh Bu Ani ya, itu namanya nyinyir. Nyinyir itu artinya memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang mempelajari tasawuf, terhadap ilmu tasawuf itu sendiri. Menurut pandangan beliau, pandangan Ibnu Athaillah sebelum beliau masuk ke dalam dunia tasawuf, dia mengatakan bahwa orang-orang yang belajar tasawuf itu orang-orang bodoh. Orang-orang yang banyak beribadah tapi tanpa disertai dengan ilmunya. Wajar karena dia seorang faqih, ahli fikih. Dia seorang muhaddis, dia ahli hadis. Dia seorang mufasir, dia ahli tafsir. Jadi dia melihat orang-orang yang aktif belajar dan mengamalkan tasawuf itu dianggapnya sebagai orang ahmak, orang yang bodoh, orang yang dungu. Tapi semakin lama dia memperhatikan orang-orang yang belajar tasawuf saat itu di Alexandria, dia melihat orang-orang yang belajar ke Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ya, dia lihat orang-orang yang belajar tasawuf itu seperti nikmat beribadah itu. Sholatnya seperti nikmat gitu ya. Ibadahnya seperti nikmat. Di saat yang sama Ibnu Athaillah tidak merasakan kenikmatan seperti yang dia lihat pada para pelaku tasawuf di Alexandria, di Iskandaria saat itu. Kemudian dia perhatikan terus, akhirnya dia gabung sebentar, ya sambil malu-malu lah kira-kira begitu ya. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan guru tasawuf yang beliau jadikan sebagai objek penelitian orang-orang yang belajar tasawuf itu, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Dia melihat betapa kepribadian Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu sangat mengagumkan, sangat indah, ya, sangat bagus sekali. Sehingga beliau jatuh hati melihat kepribadian Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Lalu melalui beliaulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mendapatkan ijazah Thariqah Saziliyah yang merupakan thariqah yang didirikan oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadilah beliau itu menjadi pengamal thariqah Saziliyah melalui Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Saking kagumnya beliau kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi, beliau menyusun satu kitab berkaitan dengan biografi Syekh Abul Abbas Al-Mursi dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, yaitu Lataiful Minan. Nah, nanti teman-teman carilah kitab yang lainnya. Kitabnya tipis, itu berkaitan dengan biografi gurunya, biografi Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan gurunya Syekh Abul Abbas, Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Baik, ini yang keempat. Jadi, ada perjalanan batin yang luar biasa Ibnu Athaillah sampai beliau memutuskan untuk mendalami dan mengamalkan tasawuf. Di garis bawahi, mendalami, mempelajari, dan mengamalkan. Karena banyak orang yang paham ilmu tasawuf, dia guru besar dalam ilmu tasawuf, tetapi dalam tanda petik dia tidak mengamalkan tasawuf. Ya, hanya sekedar bangunan teoritis yang dia kuasai, ya, konsep-konsep yang dia kuasai, berbagai postulat-postulat yang dia kenal dan dia kuasai, tetapi di saat yang sama dia tidak mengamalkan tasawuf. Itu kenyataan banyak. Ya. Selanjutnya, yang kelima, ia pada akhirnya lebih dikenal sebagai seorang sufi dibandingkan seorang ulama fikih madhab Maliki. Ya. Padahal dia seorang faqih madhabnya Malikiyah, tapi pada akhirnya beliau lebih dikenal, lebih populer, ya, lebih viral, dikenal sebagai tokoh sufi. Karya beliau yang paling populer itu adalah Kitab Al-Hikam. Ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa-bahasa di Eropa. Karena aforisma-aforisma atau kata-kata hikmah atau wise words, ya, kata-kata bijak dari Ibnu Athaillah itu sangat menawan sekali, sangat indah sekali. Itu adalah pengalaman batin beliau yang dikristalkan menjadi aforisma-aforisma, menjadi wise words, ya, menjadi kata-kata bijak yang kita kenal sekarang Al-Hikam.
Hikam itu sendiri kan jama dari kata hikmah. Hikmatun wahidatun, hikmatan isnatani, salasu hikamin. Ya, jadi jama dari hikmah. Baik, beliau menghabiskan usianya di Kairo, ya. Kemudian beliau dimakamkan di Koropah, Kairo. Nanti insya Allah kita main ke sana ya. Kalau belum sempat punya uang, punya kesempatan ke sana, ya mudah-mudahan mimpi-mimpi sampai ke sana. Nah, cari di Google, bayangkan gitu. Diedifikasi diri kita. Kalau ada cita-cita itu diedifikasi. Artinya kita membuat afirmasi diri supaya ada semangat dan kemudian Allah mencatatkan itu sebagai cita-cita besar agar suatu saat kita sampai ke tempat yang dituju. Harus belajar mengedifikasi diri. Kalau kita pingin mobil Alphard, terus diedifikasi diri kita bahwa kita itu akan punya Alphard di suatu saat. Kalau tidak punya terus, ya mudah-mudahan Al-Fatihah sajalah. Ya, Kang Ridho, ya gitu. Al-Fatihah wes yang sering, insya Allah. Al-Fat juga itu kan Al-Fatihah. Gitu. Yang terakhir, tulisan-tulisan beliau itu ada yang dalam bentuk nazam, ada yang dalam bentuk prosa. Ya, seperti misalkan punten di kitab Al-Hikam yang kita pegang itu, yang dicetak oleh di Indonesia itu, yang kitab kuning itu di bagian akhirnya ada munajat-munajat yang ilahi, waqafasa, ilu, nabibabika, dan lain sebagainya, ilahi. Itu bukan Al-Hikam. Itu kitab yang lain, tapi digabungkan dalam cetakan kitab Al-Hikam. Nantilah, suatu saat mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Baik. Teman-teman semua, ini perkenalan kita dengan mu'allif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, kita sekarang akan mulai fokus ke kitab Al-Hikam, syarah kitab Al-Hikam ya. Saya akan sampaikan sebagaimana yang sudah teman-teman punya, yakni syarah Al-Hikam fil Atiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Jangan nunutan ya, yang nunutan nanti dikeluarkan dari ruangan ini. Jangan ngantuk. Kalau ngaji di aula masih bisa ngantuk, di sini nggak boleh ngantuk. Malu direkam nanti kelihatan ngantuk. Nanti kan dipublish di media sosial Alisan dan Osma, diketahui orang sedunia masa ngantuk. Baik. Oke, baik. Kita mulai dari hikmah yang pertama. Ini masih banyak yang gabung, Pak Presidennya sudah 43 orang nih, 42. Nah, kita lihat nih. Ya. Ini teman-teman. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pangeran ikut ngaji nih. Pangeran Cepot. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Sekali lagi. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Hikmah yang pertama disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Kelihatan naskahnya AATT semua? Angkat jempol kalau kelihatan? Kelihatan. Angkat jempol kalau kelihatan? Oke, baik ya. Di antara tanda al-i'timadi alal amali, bersandar alal amali atas amal,
nuqsanur roja'i inda wujudi zalali. Nuqsanur roja'i adalah berkurangnya harapan. Inda wujudi jalali, inda wujudi zalali, ketika menemukan kegagalan. Min alamatil i'timadi alal amali, di antara tanda bersandar atas amal, nuqsanur roja'i adalah berkurangnya harapan inda wujudi zalali, ketika menemukan kegagalan. Ada semua, sahabat-sahabat semua, kita apabila melakukan amal kebaikan, di dalam ilmu tasawuf disampaikan, jika kita melakukan kebajikan, kita melakukan amal soleh, jangan sekali-kali mengklaim bahwa amal itu muncul atas dasar usaha kita. Jadi kalau kita misalkan malam-malam bisa berdiri, tengah malam melakukan sholat tahajud 100 rakaat, jangan menepuk dada, lalu disampaikan kepada orang lain, gua presiden nih, bisa sholat tahajud 100 rakaat. Saya atuh. Ya, jangan begitu. Kenapa? Karena kita bisa melakukan amal baik itu dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak boleh kita menyandarkan sesuatu pada amal kita. Contoh yang paling sederhana, misalkan, setiap pagi Kang Ridho Maulidi itu selalu melaksanakan sholat duha. Fauzi, Nur Fitria, ya, biasa misalkan melaksanakan sholat duha. Kang Dadan, Teh Mel, sholat duha misalkan, ya. Kita tahu bahwa salah satu fadilah sholat duha itu adalah memudahkan aliran rizki kepada kita. Nah, jangan ada keyakinan dalam hati bahwa karena sholat duha kita, rizki yang kita peroleh itu datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Ya. Laksanakan sholat duha semata-mata karena Allah saja. Ya. Karena kita semua sudah memiliki bagian rizki masing-masing. Ya. Sejak kita dalam kandungan sampai kita nanti berkalang tanah masuk ke dalam lahan, kita sudah punya bagian masing-masing. Tidak bisa tertukar antara satu dengan yang lain. Setiap kita sudah punya takaran masing-masing. Lah, kan Pak, kita sudah baca keterangannya bahwa sholat duha itu bisa memperluas rizki, memperbanyak rizki. Simpan itu sebagai motivasi kita saja. Jangan sebagai tujuan kita. Ya, supaya kita giat dan sebagainya. Persoalan nanti berapa rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu urusan Allah. Karena Allah tidak bisa didikte oleh doa kita, tidak bisa didikte oleh amal kita, ya. Nah, ini kok jadi kesini ya? Sorry. Mana tadi? Nah, jadi jangan bersandar kepada amal. Kalau kita bersandar kepada amal kita, misalkan bersandar kepada sholat duha yang kita lakukan, ketika kita sudah lakukan sholat duha berkali-kali, bertahun-tahun lamanya kita lakukan, lalu kita terbengar-bengar, nah, ya, kita tidak bertemu dengan kaya sebagaimana dijanjikan, sebagaimana kita temukan, sebagaimana kita dengar dari para ustadz, para kiai, para jengan, bahwa duha menjadi salah satu perantara kita jadi kaya, kemudian kita tidak kaya, akhirnya kita bisa jadi apa? Kurang harapan. Kenaon duha we hayo anger we miskin saya teh. Nah, itu yang disebut dengan i'timad alal amal, bersandar kepada amal kita. Lakukan amal baik itu karena kecintaan kita kepada Allah. Oh, ini kan ada cerita ya yang sering kita dengar tentang Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah.
Dia orang Basrah, ya. Beliau itu pernah satu hari jalan ke tengah kota sendirian. Di tangan kanan dan kirinya itu, di tangan kanan ada ember, ya. Kemudian di tangan kirinya ada apa namanya? Obor, tahu obor? Api, ya. Ditanya, mau kemana engkau wahai Robiah? Kok kamu bawa ember, bawa air seember, kemudian bawa obor seperti itu? Robiah mengatakan, aku ingin memadamkan api neraka supaya orang beribadah itu bukan karena takut neraka. Nah itu air, lah itu apa namanya? Api buat apa? Aku ingin membakar surga supaya orang beribadah itu bukan karena mengharapkan surga. Tapi karena apa? Karena Allah saja. Kalau ibadah karena surga berarti karena makhluk-makhluk kene, Teh Fitri. Ya, Kang Ridho. Jadi kalau kita ibadah karena takut neraka berarti ibadah karena makhluk-makhluk kene kalau begitu. Sok sekarang apapun yang kita lakukan bukan ingin surga, bukan takut neraka, tapi ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa banyak dalilnya. Ya, itu untuk kelas anak-anak TK lah ya. Untuk kelas anak-anak TK. Jadi kelas ditakut-takuti itu kan kelas anak kecil itu. Awas kalau tidak mengerjakan PR nanti disinter ku ibu. Disuruh berdiri di depan kelas sampai akhir. Tangan kaki jingkit satu, tangan dan telinga. Itu kan ditakut-takut. Nah, kita membuka kelas itulah. Para mahasiswa mah jangan kelasnya di sana. Itu membuat anak-anak TK. Tapi apa? Karena cinta. Kalau karena cinta, hujan pasti ditembus. Panas pasti terus ditembus. Ya, betul nggak? So, kalau karena cinta, Pak Presiden, karena cinta sama pacarnya, janjian di mana di DPR, hujan dordar gelap, ya berangkat. Gitu, karena cinta. Ya, begitu. Tapi Tri lapar, karena pengen makan, cinta makan, ya. Kajian hujan, kajian gelap, kajian takut, ya. Disiasati saja ke Ibu Balong biar bisa beli nasi. Fitri, begitu. Karena cinta. Kata siapa tuh lagu siapa yang mapai jalan satapak teh? Mapai jalan satapak, ngajuk-juk ka hiji lembur, teka rasa capena, sabab ayah di teang. Jadi tidak tahu kesulitan jalanan. Kenapa? Karena ayah di teang. Hujan apa? Hujan angin dordar gelap. Taya pisan jang muhan sanajan awak rancu ucuk. Kepaduli kajen teuing nu penting mah bisa nepi ke tempat anu dituju. Gitu ya. Jadi kita mah bukan rek ngalamok mawar bodas, tapi kita ingin menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita punya indikasi, punya indikator. Kalau orang kurang pengharapan, padahal dia ahli ibadah, berarti masih bersandar kepada amal-amal yang dilakukan. Kalau dia menemui kegagalan, kegagalan itu maknanya banyak. Pertama misalkan dia rajin ibadah, tapi pada satu kesempatan dia terjebak ke dalam dosa. Dia santri alisan, tapi satu saat dia pacaran. Nah, dia tidak akan kurang pengharapan kepada Allah karena terjebak dalam pacaran. Kade ulah ayat dalil pacaran Islami ya. Pak Presiden, apa pacaran Islami itu? Kalau bertemu dimulai dengan Fatihah. Kalau berpisah diakhiri dengan kifaratul majlis. Ketika pacaran saling memegang mushaf semuanya gitu ya. Nah, itu mah menutupi kemaksiatan dengan simbol-simbol seperti itu. Tanya diri kita lah kalau begituan nggak usah didebatin. Pak, tapi kan saya pacarannya Islam bukan pacaran ta'aruf. Allah, jangan banyak ngeles. Tanya hatimu itu pacaran atau ta'aruf. Ta'aruf datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya, ngomong sama orang tuanya, Pak, saya suka sama putri Bapak. Dan dia juga sepertinya suka sama saya. Saya nitip kepada Bapak ya, nanti kalau sudah sarjana saya datang lagi ke sini.
Nggak berani Pak bisa dikawinkan tong bobogohan, tong bogoh heula atuh gitu. Titipkeun we ka Gusti Allah, ya Allah, saya suka kepada dia. Perasaan ini dari Engkau. Dia diciptakan oleh Engkau, aku diciptakan oleh Engkau. Aku titip perasaan ini kepada Engkau ya Allah dan pertemukan lagi aku dengan dia pada waktunya supaya aku dengan dia bisa merayakan perasaan yang berdebam-debam ini. Satu. Tapi kan Pak bisi kabur ku batur, teteh percaya ka Gusti Allah. Ai jodoh moal ka mana-mana teh yang nya. Moal teh is moal ka mana-mana. Tenang we. Kami presiden tos jodoh teh is moal ka mana-mana. Bubar, Pak, bubar. Oke. Kita ulangi lagi ya. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Salah satu tanda orang bersandar kepada amalnya itu, dia akan kurang pengharapan kalau bertemu dengan kegagalan. Gagal dalam bentuk materi, misalkan dia tidak sampai bisa wisuda dalam waktu 4 tahun, terlambat 4 tahun setengah kuliahnya. Dia stres segala-gala. Kenapa? Karena dia bersandar dengan usaha-usaha menyelesaikan skripsinya. Jalankan skripsi, bimbingan, kerjakan. Tapi yang menentukan kita lulus kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh punya target, harus sebagai manusia yang normal harus punya target. Tapi kalau satu saat misalkan Allah mentakdirkan kita tidak selesai 4 tahun, 4 tahun setengah, atau 5 tahun, jangan menggerutu. Karena semua sudah by design dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmati saja. Betul belum selesai kuliahnya? Bukan belum selesai, aku mah sangat senang belajar Quran dan di Al-Ihsan. Padahal mah terlambat. Ya. Oke. Jadi zalal itu maknanya banyak. Bisa dalam bentuk kita tergelincir ke dalam dosa. Kalau tergelincir ke dalam dosa, jangan menyiksa diri. Ayo sampaikan pengharapan kita ingin dimaafkan oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah. Bertobat. Taubatan nasuha itu ada cirinya apa? Tidak melakukan dosa itu lagi. Itu taubatan nasuha. Orang yang pacaran hari ini, yang punya pacar hari ini, kemudian taubatan nasuha. Apa ciri taubatnya diterima? Dia tidak pacaran lagi. Kalau hari ini dia pacaran lalu masuk ke Masjid Al-Mubarak, ya, kemudian dia meminta, ya Allah ampuni saya tadi habis pacaran, besok pacaran lagi, itu tidak diterima taubatnya. Ciri diterima taubat itu berhenti dari dosa itu. Ya Allah maafkan saya pernah menggosok sendal teman saya. Besok teh ngagosok deui, eta teh teu diterima taubatna. Ciri diterima taubat mah tidak mengulangi lagi dosa serupa. Begitu. Baik, ya. Jadi rumusnya satu, jangan ngaku-ngaku amal itu dari diri kita. Kita bisa melakukan amal baik itu atas karunia Allah kepada kita. Yang kedua, jangan bersandar kepada amal, ya. Jangan menyandarkan pada amal, pada usaha yang kita lakukan. Bersandarlah kepada Allah yang mengkaruniakan kepada kita, kita bisa melakukan amal baik. Oke. Apa hikmahnya? Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Ya. Di antara tanda, karena minnya min bayaniyah, di antara tanda sandar kepada amal, nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali, adalah kurangnya pengharapan inda wujudiz zalali, ketika hadirnya kegagalan. Ketika ditemukannya kegagalan. Begitu. Oke. Lanjutkan ini? Cukup segini aja malam ini? Sampai jam 9 aja ya? Siapa? Karena besok kan ada UAS ya? Iya Ada Pak, UAS? besok UAS. Iya. Masuk yang bimbingan. Oh, mantap ini Kang Manap. Di mana itu di Aspa 1? Wede. Yang di mana di Aspi? Mohon Bapak di Aspi 1 ya sareng Iis kaleresan. Partner. Calon istrina presiden? Oh, Bapak tuh Pak. lanjut ya. Presiden mana Pak? Presiden Jokowi. Oke, yang kedua. Baik, perhatikan ya.
Baik. Yang kedua. Tadi yang pertama. Silakan sarahnya dibaca saja ya. Coba lihat nih, ini ada hadis Rasulullah nih. Ini menarik sekali. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Lan di depannya lihat. Lan itu tidak akan pernah. Sama sekali. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Tidak akan memasukkan seseorang apa? Amaluhu amalnya al-jannata ke surga. Orang tidak akan bisa dimasukkan oleh amalnya ke surga. Enggak. Itu Rasulullah yang bilang. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga karena amalmu? Kira-kira begitu dialog para sahabat dengan Rasulullah. Qala wala ana. Tidak, aku juga tidak akan masuk ke dalam surga karena amal-amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Kecuali Allah melimpahkan kepadaku dengan fadolnya, dengan keutamaannya, wa rahmatihi dan rahmat. Jadi yang mengantarkan kita ke surga itu sekali lagi bukan amal kita, tapi apa? Karena fadl Allah, karena karunia Allah, dan kasih sayang Allah. Maka jangan bersandar kepada amal kita. Jadi kalau kita melakukan amal baik, ucapkan terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti, abdi tiasa sholat, tiasa berjamaah. Abdi terus digugahkan ku Allah. Digugahkan ku Gusti wangi-wangi. Nuhun. Pernahkah kita berterima kasih seperti itu? Ya Allah, terima kasih saya masih bisa melihat membaca Al-Quran. Coba sekarang semakin banyak berterima kasih. Ada sebuah buku keajaiban terima kasih. Orang yang selalu berterima kasih kepada apa saja, kepada siapa saja, itu cenderung jiwanya semakin besar, semakin tenang. Ya, kalau naik angkot kita berterima kasih Pak, nuhun. Pernah nggak mengucapkan terima kasih ke tukang angkot? Masuk angkot, Assalamualaikum Pak Supir. Turun deh. Mengapa? Assalamualaikum. Pas Assalamualaikum masuk angkot, tolong ditinggalkan sendal di luarnya, masuk angkot. Ingat sama Bang tapi yang ini. Ya, jangan ditinggalkan sendalnya. Beres kita sampai ke tujuan, ke kampus, sampaikan lagi. Terima kasih Pak, selamat, mudah-mudahan banyak penumpangnya hari ini. Oh, Amin. si Bapak di Cirian, besok kita naik angkot lagi. Neng, bios gratis. Kenapa? Karena kita sering berterima kasih. Ya, ada lihat kucing misalkan menghalangi perjalanan kita. Kita sedang tergesa-gesa, akhirnya berhenti gara-gara kucing. Terima kasih kucing, saya bisa istirahat sebentar. Masya Allah. Luar biasa. Coba ya, selalu berterima kasih. Ada orang yang tidak ngasih makanan di kamar kita karena kiriman dari orang tua disimpan di lemari, ucapkan terima kasih. Terima kasih Teteh, karena kau sudah membuat aku semakin ingin tahu apa yang dalam lemarimu. Lamun kitu wae jungkelkeun lemarina. Ucapkan selalu terima kasih ya kepada siapa saja, kepada apa saja. Coba kita berterima kasih kepada kaki kita. Sambil diusap setelah sholat, terima kasih wahai kaki, kau telah mengantarkan diriku sampai ke masjid. Tangannya diusap, terima kasih wahai tangan, kau masih mengantarkanku untuk bisa memegang mushaf Al-Quran. Terima kasih wahai mata, kau masih bisa bersama denganku untuk melihat kebaikan. Masya Allah. Coba ya, dicoba begitu. Ke Pak Haji ucapkan terima kasih Pak, karena Bapak masih berkenan memperkenankan saya, mengizinkan saya untuk tinggal di kamar Al-Masturia. Iya. Kenapa diizinkan? Iyalah, karena sudah bayaran. Kalau tidak bayaran, dikeluarkan lumayan. Keluarkan lumayan. Lanjut ya, yang kedua nih. Jadi, amal kita tidak akan bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Yang membuat kita masuk ke surganya Allah itu kasih sayang Allah dan keutamaan. Demikian juga maksiat kita itu tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Tapi yang membuat kita masuk ke neraka, membuat manusia masuk ke neraka itu apa? Karena adilnya Allah. Orang yang melakukan dosa, karena Allah Maha Adil, pasti harus dihukum. Bukan dihukum, pasti harus menerima konsekuensi dari perbuatan maksiat yang dilakukannya. Jadi semua itu ada konsekuensinya. Gitu. He is
jadi secret admirer untuk presiden. Presiden tidak ada responnya, sakit hatinya. Kenapa? Karena ada pilihan yang diambil, ya ada risiko yang harus ditanggung. Jadi kalau kita memilih sesuatu, berpihak pada sesuatu, wahai kita para pangeran dari Aspa 1, ya. Kalau kita memilih sesuatu, maka ada risiko yang harus kita tanggung. Memilih jadi santri ada risiko apa? Harus ngaji, harus khidmat, harus mau saling memotivasi satu dengan yang lain, mau berdesak-desakan di kamar. Ya. Baik. Nah, sekarang yang kedua. Dua aja lah. Sudah jam 9 nih, 3 menit lagi. Iradatuka tajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. Wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyyati. Iradatuka, keinginanmu, at-tajrida, masuk ke makom tajrid, ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah menempatkan dirimu fil asbabi, di makom asbab. Minasyahwatil khafiyyati, adalah sebagian dari syahwat yang sama. Wa iradatukal asbaba, dan keinginanmu al asbaba, masuk ke makom asbab. Ma'iqamatillahi, padahal ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah menempatkan dirimu fit tajridi, di makom tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah. Inhitatun adalah terjerumus, terpeleset, anil himmatil aliyah, dari cita-cita yang luhur. Iradatuka tajrida ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah. Wa iradatukal asbaba ma'iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka tajrida, keinginanmu at-tajrida, masuk ke dalam makom tajrid. Ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah menempatkan dirimu fil asbabi, di makom asbab, minasyahwatil khafiyyati, adalah sebagian dari syahwat yang sama. Wa iradatukal asbaba, dan keinginanmu masuk ke makom asbab, ma'iqamatillahi iyyaka, padahal Allah menempatkan dirimu fit tajridi, di makom tajrid, inhitatun, adalah tergelincir, jatuh, anil himmatil aliyyati, dari cita-cita yang luhur. Ada semua, hikmah ini berbicara tentang dua hal. Pertama tentang tajrid, yang kedua tentang asbab. Satu tajrid, dua asbab. Orang itu, menurut Ibnu Athaillah, dibagi dua. Ada orang yang ada di makom tajrid, ada yang di makom asbab. Apa yang dimaksud dengan makom tajrid? Apa yang dimaksud dengan makom asbab? Makom tajrid itu secara sederhana adalah level seseorang, keadaan seseorang, posisi seseorang, di mana sudah tidak lagi harus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas sababiyah. Dia kalau mau makan, sudah disediakan makanannya oleh Allah. Dia kalau ingin mobil, sudah tidak harus capek lagi berusaha nyari uang, tapi uang itu sudah diantarkan oleh Allah kepada dirinya. Kebutuhan-kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah asbab. Siapa asbab? Seseorang yang kalau ingin sesuatu itu harus menempuh proses sebab akibat. Ya. Proses sebab akibat. Kalau ingin makan, dia harus capek dulu nyari uang untuk beli makannya. Kalau ingin sesuatu, dia harus capek dulu, harus memikul, harus jadi pekerja, harus jadi pegawai, harus jadi tentara, dan sebagainya, baru bisa dapat uang. Ini di makom asbab. Nah, perhatikan, kalau orang sudah ada pada posisi tajrid, ya, segala kebutuhannya sudah disiapkan oleh Allah, misalkan kita saksikan para kiai, misalnya, dia sudah tidak ke pasar, dia sudah tidak ke sawah, dia sudah tidak bekerja, tetapi kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Nah, kalau orang sudah sampai ke makom tajrid,
lalu dia tergoda ingin masuk ke asbab, ke makom asbab, ningali batur jadi pekerja, dia tergoda ingin jadi pekerja. Lihat orang lain jadi petani, ingin bertani, meninggalkan kondisinya yang sekarang. Melihat orang jadi tentara, dia ingin jadi tentara. Gitu ya. Nah itu teh, minas syahwatil khafiyah, salah satu bentuk terjebak dalam syahwat yang sama. Jadi, kalau orang sudah di level tajrid, jangan tergoda ingin masuk ke asbab. Sebaliknya, kalau orang di asbab, oh ada santri, lihat kiainya, dia sudah dipenuhi oleh Allah kebutuhannya, lalu dia juga tidak berusaha, diem aja di masjid ngadoa, zikir, muter-muter tasbih, ya, nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Kenapa? Tenang saja, kan Wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Iya, betul itu jaminan Allah. Tapi jaminan itu harus ditempuh sebab akibatnya. Dengan cara apa? Bekerja. Dengan cara apa? Dengan jadi buruh. Dengan jadi petani. Jadi apa saja profesinya. Nah, jangan kalau orang yang masih di level asbab, tiba-tiba dia mengurung diri ingin menjadi seperti orang-orang yang sudah tajrid. Ya. Jadi harus tahu diri. Jadi konsep besar dari hikmah ini adalah sadar diri, sadar posisi. Kalau masih jadi santri, belum jadi kiai, ya ngaji. Nggak akan tiba-tiba ilmu itu masuk ke dalam otak kita jadi orang laduni. Enggak. Harus ngaji. Harus ngapalin. Harus kuliah. Lah, nggak perlu kuliah. Saya mah doa, kayak Gusti Allah diasupkan ke mata kuliah teh 20 SKS semester ke dalam kepala saya. Hebat. Itu namanya orang asbab ingin masuk ke dalam makom tajrid. Orang asbab meninggalkan makomnya asbab karena dia terkecoh ingin masuk ke makom tajrid. Nah, jadi sadar posisi, sadar diri ya. Kita di mana levelnya? Pertanyaannya begini, kapan orang berpindah dari makom asbab ke makom tajrid? Ya, bagaimana dia bisa mengetahui bahwa dia itu sudah masuk makom tajrid, tidak di asbab lagi? Ya, pertanyaannya, jawabannya adalah, insya Allah besok hari kita lanjutkan. Bagaimana caranya seseorang bisa tahu bahwa dirinya sudah masuk makom tajrid? Teteh semua, sudah jam 9:04. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya malam ini. Insyaallah besok kita bertemu kembali ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kita panjang usia, diberikan kesehatan, dan kita sampaikan doa untuk siapa tadi yang di-share itu yang sakit itu? Neng Tika atau Neng Pika? Neng Tika. Neng Tika itu jatuhnya di mana? Di SP1 ya? Iya, Pak. Di SP1. Pak Presiden coba dilakukan penggalangan dana. Nanti saya akan berbicara di komunitas alumni ya. Mudah-mudahan juga alumni bisa berpartisipasi. Ya mungkin tidak besar, tapi sebagai bentuk apa ya, empati kita lah kepada Neng Tika dan keluarganya. Sekarang kondisinya seperti apa itu Teteh Santri itu? Dirawat. Nggak bisa bergerak itu gimana Teh? Setiasa tati sama apa? Lah? Setiasa tati. Setiasa tati. Oh. Itu pernah ditindaklanjuti Bapak. Oh. Bade dirujuk ke rumah sakit anu rada agengan. Kalau resan tadi ten kiat nelpon. Awal nama jatuh di tangga, terus salah penanganan awal nate, terus pas diperiksa ke naon sih ke klinik, terus di rongsen, nembe ka anjeunna teh jadi apa sih namanya teh? Tumbuh sel-sel di anu bekas jatuhna teh jadi sel kanker gitu. Tadi teh nembe disedot gitu cenah aya cairan gitu, dasar cairan di kakina teh. Awalnya memang ditangani di mana Teh? Diurut-urut. Diurut nu karari itu geuning Pak. Kawit nate kan gebis
Janten diurut-urut gitu, Mm-mm. janten lepat. Salah penanganan pas penanganan. pertamana gitu. Mana teh moal larah nyampe ayeuna gitu. Ai pas dulu mah tepati kamari teh. Karaos. Semester berapa beliau teh? Tika teh? 4 Ada. orang Bogor. Semester 4, Pak. Oh. Ya kita doakan mudah-mudahan ya kita cepat disembuhkan. Bertawasul pada pengajian yang kita laksanakan. Allahumma ya syafi'al. Allahumma ya syafi'al. Aku sudah ada di jajabna kali ya. Al-Fatihah. Nah, berikutnya juga guru kita yang sedang sakit ya, Pak Ahmad Yani ya. Ahmad Yani ya sakit juga ya. Kan jadi Pak Ahmad Yani juga suaminya dari Ustadzah Siapa, Pak? Imun Muyassaro. Pak Ahmad Yani, suaminya Bu Imun juga sakit ya? Ya, Pak. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan cepat sembuh. Semua santri, keluarga santri, dan keluarga kita semua yang sakit, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah nasalluka al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebentar ya, kita akan dipoto dulu. Sebentar, jangan dulu. Lihat ke kamera semua. TIK. Ke kamera. Silakan yang hadir, masih hadir, dibuka dulu kameranya. Bentar, Pak. Dibuka semua. Ini masih ada 24 orang lagi yang belum keluar. Dibuka nanti buat laporan ke Dewan Guru yang lain. Oke. Teh Sophie ada? Teh Sophie? Teh Sophie ada? Teh Hajar Sophie? Oke, ada ya Teh. Teh Sophie, cepat selesaikan bukunya ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Oke, baik. Lihat ke kamera. Kang Iwan, Siti masih tahu proyek itu? Ya, suara. Di mana tadi gua? Oke, baik. 1, 2, mana TOP? 1, 2, 3. Oke. Teh Siti masih tahu baru kelihatan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ATT semua, sehat semua, sukses semua, berkah semua. Saling kita doakan, saling doakan, mudah-mudahan sehat semua, berkah semua, sukses semua, mulia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampulina Bapak mungkin nara sehat. Robin fa'na bima alam tanah, Robbi alimna alladhi yanfa'una, Robbi fakir.